Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 ya. Hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran tarikh kita lah. Nah, anak-anak Bapak bisa dibuka sama-sama buku tarikhnya di halaman 15 ya. Di halaman 15. Nah, hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, lanjutannya ini adalah kaum Quraisy banyak yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW lah. Nah, berikut alasan mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada poin A, poin B, poin C lah. Bapak bacakan. Nah, anak-anak Bapak bisa simak sama-sama kita di sinilah. Nah, poin A, takut pengaruh dan kekuasaan hilanglah. Nah, para kafir Quraisy menolak dakwah Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW karena takut pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki akan hilanglah manakala menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di antaranya di antara yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab lah dan Ummu Jamil. Ada juga Al-Walid bin Al-Mughirah lah, atau ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Harith bin Qais Al-Sahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi mereka lah yang diantara yang takut dengan alasan inilah. Kemudian poin B, hilangnya kasta. Nah, pada masa itu masyarakat Quraisy lah kaum Quraisy ini qabilah hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan budak lah. Kemudian budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Nah, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Sedangkan Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Nah, jadi pada zaman dulu itu ada yang namanya yang memiliki tuan dan ada juga yang budak. Budak itu manusia, baik laki-laki atau perempuan itu biasanya namanya jariyah lah, jariyah. Nah, jadi manusia itu bisa dijual belikan dulu tuh lah. Jadi budak ini kayak pesuruh yang dapat dijual belikan. Kalau misalkan sudah tidak suka, bisa dibawa ke pasar dijual ya lah, nanti ada yang beli. Nah, jadi kalau ajaran Islam kan menolak dengan perilaku seperti itu. Jadi Islam itu membawa ajaran semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, beri kemanusiaan lah. Nah, kemudian poin C, hilangnya perdagangan patung. Nah, pada zaman dulu itu kan patung-patung banyak dibuat lah, otomatis ada yang jual ya lah, ada yang jual. Nah, kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Mata pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah membuat dan menjual berhala. Berhala itu ya patung lah, berhala itu ya patung. Nah, yang bernama Ma'abi lah, jadi berhalanya itu ada nama-namanya dulu tuh.
Jadi ada namanya Ma'abi, ada juga Hubal, ada Lata, ada Uzza namanya lah, dan Manat. Nah, hati-hati kalau memberi nama seseorang lah, jadi dicek dulu. Oh, kalau ini cari nama di dalam Al-Quran, ternyata namanya ada aja namanya Uzza aja. Nah, ternyata nama berhala. Hati-hati ya. Nah, mereka khawatir mata pencaharian mereka akan hilang karena Islam mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yalah, bukan menyembah patung berhala. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, pada pertemuan kali ini Bapak punya tugas, yaitu Bapak minta tuliskan alasan tadi kan di sini kaum Quraisy banyak menolak dakwah Nabi Muhammad lah. Ada alasannya kan? 3 nih alasannya. Nah, kalau menyimak video Bapak dari awal sampai akhir pasti tahulah alasan 3 inilah. Tulis alasannya tadi. Kalau sudah foto kirim ke WA pribadi Bapak lah. Tulisnya singkat aja, judul kan di situ ada tuh, jangan terlalu banyak, kasihan anak-anak Bapak kebanyakan nulis lah. Jadi cukup kesimpulan atau yang intinya sajalah alasannya tadi. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.